Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari IIKP Ambon yang bertanya, mohon penjelasannya apakah hak asuh anak adopsi setelah perceraian orang tua. Jadi di sini maksudnya adalah hak asuh bagi anak-anak adopsi gitu ya setelah orang tuanya ini bercerai. Saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan lebih dulu status hukum mengenai anak angkat yang dirawat dan yang secara resmi diadopsi oleh orang tua gitu ya, karena secara hukum statusnya ini berbeda. Untuk anak angkat, maka tanggung jawabnya itu hanya sebatas merawat dan membiayai anak tersebut. Tetapi status anak itu tetap sebagai anak sah dari orang tua kandungnya. Jadi sebagai orang yang merawat dan membiayai anak itu, tanggung jawabnya itu hanya sebatas pada perjanjian yang dibuat antara orang tua angkat dan juga kepada orang tua kandung begitu ya. Tetapi sewaktu-waktu anak ini bisa saja diambil kembali oleh orang tua kandungnya. Nah, berbeda jika Anda mengadopsinya secara resmi. Maka status anak itu akan berubah menjadi anak kandung Anda gitu ya. Nama Anda dan suami yang akan dicantumkan sebagai nama orang tuanya, bukan nama orang tua kandungnya itu gitu ya. Dan anak itu tidak bisa diambil kembali oleh kedua orang tua kandungnya kapanpun. Jadi karena memang itu sudah diambil atau sudah diangkat secara resmi dan sudah ada putusan pengadilannya seperti itu ya. Nah, di sini saya mengasumsikan pertanyaan dari IIKP Ambon ini adalah mengenai anak yang diadopsi secara resmi. Nah, untuk memahami gitu ya mengenai anak yang diadopsi secara resmi, maka kita harus melihat pengertian dari pengangkatan anak tersebut gitu ya. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, dia mengatur bahwa perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, di sini orang tua kandung maksudnya, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Nah, pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 juga mengatur bahwa syarat anak yang harus diangkat, yang pertama anak itu belum berusia 18 tahun, yang kedua, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan. Yang ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Dan yang keempat, itu anak ini memerlukan perlindungan khusus. Nah, ada beberapa persyaratan mengadopsi anak secara legal yang diatur atau yang didasarkan pada keputusan Menteri Sosial nomor 41 tahun 84 gitu ya, tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak. Hal pertama yang diatur di dalam syarat tersebut adalah pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan usia maksimalnya adalah 45 tahun. Syarat yang kedua, pasangan yang akan mengadopsi anak itu telah menikah, minimal usia pernikahannya adalah 5 tahun saat mengajukan pengangkatan anak. Nah, pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisi keterangan seperti gitu ya. Contohnya, keterangan tidak memiliki anak kandung dari dokter ahli, atau tidak bisa memiliki anak, atau memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki anak angkat, satu orang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung. Nah, yang ketiga harus memiliki kondisi keuangan dan kondisi sosial yang mapan dengan menyerahkan surat keterangan gitu ya. Nah, surat keterangan ini bisa dari negara asal pasangan kalau memang negaranya itu bukan dari Indonesia. Yang keempat, memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon. Ini juga berlaku untuk WNA. Yang kelima, membuat surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian atau biasanya kita sebut dengan SKCK gitu ya. Dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasangan tersebut sehat secara jasmani dan rohani. Yang keenam, telah menetap sekurang-kurangnya 3 tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Jadi ini juga merupakan syarat untuk warga negara asing. Syarat yang ketujuh, telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan untuk anak balita dan 1 tahun untuk anak yang berusia 3 sampai dengan 5 tahun. Yang kedelapan, surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan juga untuk kesejahteraan si anak tersebut. Nah, prosedur resmi gitu ya dari mengadopsi anak ini ada beberapa tahap gitu ya. Yang pertama, kita harus mengajukan surat permohonan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal calon anak angkat tersebut.
Nah, saat ini pemerintah juga telah menunjuk 2 yayasan yang melayani proses adopsi gitu ya. Jadi artinya bahwa calon orang tua angkat ini bisa mengambil anak atau bisa mengadopsi anak di beberapa yayasan yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah gitu ya. Nah, yang saya ketahui yaitu Yayasan Sayap Ibu yang berada di Jakarta dan juga Yayasan Matahari Terbit yang berada di Surabaya. Nah, setelah pengajuan permohonan di pengadilan negeri ini kita ajukan, maka proses yang kedua, petugas dari dinas sosial akan melakukan pemeriksaan. Jadi mereka akan memeriksa si calon orang tua angkat ini gitu ya, mulai dari kondisi ekonominya, tempat tinggal dari calon orang tua angkat ini, terus penerimaan dari calon saudara angkat apabila memang sudah punya anak gitu ya, pergaulan sosialnya, kondisi kejiwaan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pengecekan keuangan itu juga akan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang memang memadai gitu ya, yang diperoleh oleh si orang tua angkat. Nah, bagi warga negara asing harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asalnya. Syarat yang ketiga, calon orang tua dan anak angkat itu diberi waktu untuk saling mengenal dan saling berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan gitu ya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun di bawah pemantauan dinas sosial. Yang keempat, menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal 2 orang saksi. Dan yang kelima, permohonan disetujui atau ditolak oleh pengadilan negeri gitu ya. Bila disetujui, maka akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan atau surat ketetapan yang berkekuatan hukum. Dan yang keenam, surat penetapan tersebut yang akan dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, jelasnya atau singkatnya gitu ya, tahapan dari angkat anak ini atau mengadopsi anak ini, proses yang minimal yang harus dijalankan oleh si calon orang tua angkat adalah orang tua ini akan membuat surat pernyataan orang tua ketika menyerahkan si anak gitu ya. Jadi orang tua kandung yang membuat surat pernyataan untuk menyerahkan si anak tersebut, atau kalau memang dari yayasan memberikan surat pernyataan begitu ya. Nah, untuk calon anak angkat yang berasal dari panti asuhan, yayasan gitu ya yang membuat izin tertulisnya. Nah, calon orang tua angkat itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri seperti yang saya jelaskan tadi, dan kemudian nanti mendapatkan izin tertulis dari Menteri Sosial gitu ya, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini di dinas sosial. Nah, dari pengajuan itu atau permohonan itu, maka kemudian pengadilan akan mendengar langsung para saksi. Tadi kan saya mengatakan bahwa ada minimal 2 saksi yang harus diajukan oleh orang tua angkat gitu ya. Nah, calon orang tua angkat, calon orang tua kandung juga akan dipanggil untuk mendengarkan gitu ya kesaksian mereka. Badan atau yayasan sosial dalam hal ini kalau anak ini memang tinggal di panti asuhan begitu ya. Yang kemudian nanti mereka akan didengarkan apa saja gitu ya kesaksian yang nanti ditanyakan oleh majelis hakim atau hakim tunggal begitu ya. Nah, kemudian nanti calon anak angkat juga akan diajak untuk berbicara apabila memang anak ini sudah berusia minimal sudah bisa diajak berbicara gitu ya. Biasanya kalau umur 10 tahun atau 11 tahun begitu ya, mereka akan diajak untuk diajak bicara oleh si majelis hakim atau oleh hakim begitu ya. Dan kemudian pihak kepolisian setempat nanti juga akan dilibatkan seperti itu. Apakah memang ada surat kelakuan baik, apakah memang tidak pernah dipidana, dan lain sebagainya. Nah, setelah didengarkan kesaksian dari para saksi gitu ya, dan juga dari orang tua kandung, orang tua angkat ataupun yayasan, pengadilan kemudian akan memeriksa bukti-bukti skurat gitu ya, yaitu surat-surat resmi. Jadi seperti akta lahir gitu ya, yang ditandatangani oleh wali kota atau bupati setempat, kemudian ada surat resmi pejabat yang lain, atau surat keterangan gitu ya, tidak memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak begitu, atau akta notaris dan akta-akta di bawah tangan, contohnya ada perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan lain-lain gitu ya. Itu akan diperiksa bukti-bukti tersebut oleh pengadilan. Nah, kemudian nanti hakim di proses bagian akhir, hakim akan menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepaskan dan mengangkat calon anak angkat. Jadi hakim akan menjelaskan konsekuensi hukum begitu ya, ketika anak ini dilepaskan oleh orang tua kandungnya dan kemudian anak ini diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya. Nah, apabila prosedur pengangkatan anak atau adopsi anak ini sudah dilakukan dengan benar dan kemudian orang tua bercerai, maka aturan yang berlaku itu ada 2 gitu ya. Yang pertama bagi yang tunduk dalam hukum Islam atau bagi yang beragama Islam, maka pasal 105 kompilasi hukum Islam sudah mengatur bahwa pemeliharaan anak yang berumur belum 12 tahun jika terjadi perceraian adalah menjadi hak ibunya gitu ya. Namun bila anak sudah berusia 12 tahun ke atas,
maka pilihannya itu diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya siapa yang mau dia ikuti gitu ya. Serta biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh si bapak. Nah, sedangkan hak asuh anak berdasarkan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, artinya bahwa baik ibu atau bapak itu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya gitu ya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai itu, jadi mengenai pemeliharaan dan juga mendidik anak atau mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang akan memberikan keputusannya. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kalau memang bapak ibu di dalam hukum Islam sudah jelas bahwa anak berumur di bawah 12 tahun mengikuti ibu, sedangkan anak yang di atas 12 tahun bisa memilih gitu ya, mau mengikuti ayah dan atau ibu. Tetapi untuk biaya pemeliharaan wajib ditanggung oleh si ayah berdasarkan hukum Islam. Tetapi berdasarkan undang-undang perkawinan bagi teman-teman yang bukan Islam gitu ya, non-Islam, maka baik bapak ataupun ibu itu wajib bersama-sama gitu ya memelihara ataupun mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan si anak. Begitu ya. Nah, kalau memang ada perselisihan di antara pasangan, baru kemudian meminta untuk pengadilan lah yang memutus. Nah, di dalam pasal 171 huruf H Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di sini dijelaskan ya bahwa pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dan biaya pendidikan gitu ya beralih tanggung jawabnya. Nah, sementara mengacu pada pasal 2 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 itu menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu perlu Anda pahami gitu ya bahwa bagi umat Islam dalam hal ini, mereka yang beracara di pengadilan agama, maka hak asuh anak adopsi itu tetap berada di tangan orang tua kandung gitu ya, atau dikembalikan ke yayasan apabila memang orang tua itu bercerai gitu ya, orang tua angkatnya itu bercerai. Tetapi selain beragama Islam, maka hak asuh anak itu sudah beralih ke orang tua angkat. Sebab di kemudian hari apabila memang ada masalah dan lain-lain atau perceraian, maka anak adopsi ini berada di dalam tanggung jawab orang tua angkatnya. Nah, ini juga yang akan menentukan di kemudian hari berkaitan dengan hukum waris. Oke, demikian penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.